Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan, nama saya Siva Sani Afiani dari mahasiswa dari Universitas Nusa Putra dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai penerapan nilai religius dan nilai kejujuran pada anak Ibu ya. Nilai religius itu bukan nilai-nilai mengenai perilaku patuh terhadap Tuhan gitu kan ya. Lalu nilai kejujuran itu jadi si anak tuh berkata apa adanya atau enggak. Nah, jadi yang pertama tuh ibu tuh sudah menerapkan nilainya atau belum gitu kepada anak? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya Bu. Nah, kira-kira dari umur berapa gitu penerapannya? Sedari kecil. Sedari kecil. Kalau bisa sedari kecil, sedari bayi. Terus penerapannya itu bagaimana ya Bu? Kalau bayi sering diajak, sering melihat, sering dicontoh, diberi contoh gitu. Kalau udah bisa ngomong, udah bisa menerima gitu, naik lagi tingkatannya, dikasih tahunya. Ya. Kalau misalnya si anak nih nggak nurut gitu sama apa yang disuruh sama ibu tanggapannya gimana? Ya gimana, tidak pelan-pelan itu mah harus pelan-pelan, gimana lagi. Jadi harus sering, harus pelan-pelan. Kalau anak-anak mah nggak bisa langsung ya, tapi bertahap gitu ya. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Siva Sani Afiani, mahasiswa dari Universitas Nusa Putra, Prodi PGSD. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rindra Pratiwi, saya umur 18 tahun. Alamat saya di Kampung Pasir Kaliki, dan saya seorang mahasiswa di Universitas Mercubuana. Oke, jadi di sini Sipa ingin mewawancarai Rindrin gitu, karena dari tugas mata kuliah pendidikan karakter. Nah, mengenai nilai religius dan nilai kejujuran gitu. Penerapannya dari orang tua dan guru ke Rindrin. Nah, jadi nilai religius itu nilai-nilai mengenai perilaku patuh pada Tuhan gitu ya. Dan nilai kejujuran itu kayak berkata apa adanya gitu. Nah, kira-kira nih ya, dari pertanyaan pertamanya nih. Kira-kira orang tua Rindrin itu menerapkan nilai religius dan nilai kejujurannya itu dari kapan gitu? Kalau orang tua itu udah dari kecil ya pastinya. Soalnya dari kecil juga kan kalau apa-apa tuh selalu disuruh jujur gitu. Kalau misalkan disuruh sama orang tua, harus misalkan contoh kecilnya aja, misalkan disuruh ke warung gitu sama orang tua, terus ada kembalian, terus sama orang tua tuh ya disuruh jujur gitu, ada kembaliannya enggak, kalau misalkan ada ya kasih lagi gitu kan. Terus kalau mau main kemana-mana juga harus jujur gitu, harus ngomong seadanya aja, mau kemana, main kemana. Dari kecil juga udah diterapin kalau buat nilai kejujuran, buat nilai buat kayak sholat atau ibadah juga kan, saya Islam ya. Ya jadi kalau buat ibadah kayak gitu juga udah diterapin dari kecil. Soalnya emang dari dulu juga udah diajarin ngaji sama orang tua, terus diajarin pertama dari sholat juga kan sama orang tua. Itu tuh kalau waktu TK-an, gak tau umur berapa, pokoknya waktu TK. Nah, itu buat orang tua sih. Sampai sekarang juga suka diterapin gitu, kalau emang waktunya sholat, diingetin sholat gitu. Kalau buat guru udah pasti ya, karena kan di sekolah itu ada guru agama ya. Nah, mereka yang ngasih materi-materi, ngasih mendidik kita gitu tentang tentang materi-materi religiusnya. Kayak guru agama kan sering ngasih materi agama Islam gitu kan, kayak gitu sih. Jadi udah diterapinnya ya dari kecil, sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang berarti ya, dari kecil hingga sekarang. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, kira-kira cara penerapannya itu bagaimana gitu, orang tua sama guru tuh nerapin ke Rindrinnya?
Ya, itu udah sempet juga ya kalau orang tua tuh dari kecil kan udah diajarin ngaji. Kalau sampai sekarang cuma diingat-ingetin doang karena kan bapak juga suka kita enggak kalau semenjak udah beranjak dewasa tuh di rumah tuh jadi jarang sholat jamaah gitu. Saya kan emang bapak juga seringnya sholat di luar. Terus akunya juga sering jarang ada di rumah. Jadi ya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan sekarang tuh ya lebih seringnya diingetin aja gitu. Udah sholat belum? Sering saya tanyain gitu. Kalau emang belum ya disuruh sholat dulu. Kalau dari kecil tuh ya itu suka kalau dari kecil ya suka bareng gitu sholatnya jamaah diajarin ngaji bareng gitu. Kalau buat guru dari dulu juga guru sama ya suka materi tentang nilai religiusnya gitu bahwa ngajarin gimana caranya jujur, ngajarin gimana caranya patuh orang tua. Kalau guru tuh lebih ke ngasih materinya sih. Oh iya. Terus tanggapan mereka kalau misalnya Rin itu nggak nurut gitu, nggak sesuai sama apa yang dikasih tahu mereka, tanggapannya mereka itu kayak gimana gitu? Kalau dari guru tuh sebenarnya mau dari guru atau dari orang tua juga sama ya, suka ngasih nasihat, suka ngasih tahu gitu. Tapi kalau orang tua tuh lebih ada emosinya gitu. Kalau ngasih nasihat tuh kamu tuh jangan gini pokoknya ini kayak gitu kalau orang tua tuh. Tapi kalau guru kan mungkin nggak enak juga ya karena bukan anak sendiri gitu. Jadi kalau guru tuh ngasih nasihatnya lebih lembut lah gitu daripada orang tua. Kalau orang tua tuh kayak lebih ekstra gitu ngasih nasihatnya. Sebenarnya sama sih dua-duanya juga ngasih nasihat. Terus hal yang telah mereka beri itu nilai-nilai religius sama nilai kejujuran gitu dari yang mereka beri itu kepake gak sih sama Rin sampai sekarang? Kepake banget. Soalnya kan emang kita itu hidup sosialisasi ya, harus orang tuh pasti ngelihat orang lain tuh ngelihat diri kita tuh dari sikap kita gitu. Nah, dari nilai religius yang udah dikasih tahu sama orang tua dan sama guru itu benar-benar kepake banget. Misalkan kayak dari kejujurannya nih, orang tuh ngelihat kita ngelihat aku ya aku tuh jujur gak sih anaknya, ternyata iya gitu. Karena emang dari guru sama orang tuanya tuh kan udah dituntut harus jujur kayak gitu banget sih. Nilai itu pas pakai. Oke, lalu pertanyaan terakhir, seberapa penting sih nilai religius dan nilai kejujuran itu buat kehidupan? Jadi kalau menurut aku nilai religius sama nilai kejujuran itu benar-benar penting banget gitu. Apalagi kan kita itu hidup bersosialisasi, hidup sama orang lain gitu. Jadi kita itu harus ada keterbukaan ke orang lain gitu. Orang lain kan pasti semua orang itu nggak ada yang mau dibohongin kan. Jadi benar-benar benar-benar penting banget gitu nilai religius sama nilai kejujuran tuh. Bahkan menurut aku nih ya, ketika orang kalau misalkan nilai religiusnya itu udah mantep lah gitu, dia udah pegang nilai-nilai religius sama nilai kejujurannya, ketika nanti di tempat kerja tuh dia bakalan nggak berani gitu ngelakuin tindakan-tindakan kan misalkan korupsi dan lain-lain. Kan kalau misalkan kalau misalkan orang ngelakuin tindakan korupsi, contohnya aja nih ya, kalau misalkan orang ngelakuin tindakan korupsi itu kan berarti orang itu tuh nggak punya nilai religius, nggak punya kejujurannya kan. Nah jadi menurut aku benar-benar penting banget sih nilai religius sama nilai kejujuran tuh, karena emang dimana kita berada gitu, dimanapun kita beraktivitas, nilai religius sama nilai kejujuran tuh benar-benar harus tinggi, benar-benar harus diterapin di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti emang sepenting itu ya kedua nilai tersebut itu. Oke, Rin, terima kasih ya untuk waktunya karena telah mau bersedia diwawancarai oleh si Pak. Terima kasih. Oke, sudah aja ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.